Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala TK Pertiwi Gondang Legi Ibu Sutarmi SPD, yang kami hormati Ibu Guru TK se-Kecamatan Klego, yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Sutarti SPD. Pertama, marilah kita panjatkan rasa budi syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara designasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya min hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif di sekolah diyakini mampu menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang berbahagia, kita awali kegiatan di pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita simak sambutan dari Ibu Kepala TK Gondang Legi kepada beliau Ibu Sutarmi SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Guru TK Pertiwi Gondang Legi, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang hari ini berkenan hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul akhir nanti kita tunggu syafaatnya. Amin. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita, terutama bagi sekolah TK Pertiwi Gondang Legi, karena hari ini akan memulai sebuah langkah penting dalam kegiatan dilakukan terkait pendidikan guru penggerak untuk mendiseminasikan, menumbuhkan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh dengan semangat untuk belajar dan berkembang bersama. Sebagai Kepala Sekolah TK Pertiwi Gondang Legi, saya sangat mendukung penerapan budaya positif ini yang akan dilakukan oleh Sutarti SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Boyolali. Budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak. Sekolah sebagai institusi membentuk karakter memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Budaya positif akan tumbuh dari siswa dengan cara membiasakan mereka untuk menerapkan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka yang nantinya bisa diwujudkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru diharapkan melakukan gerakan awal untuk dapat menggerakkan siswa dan meminimalkan hukuman dalam kegiatan belajar mengajar. Mari berkomitmen sebagai guru kita menjadi teladan yang baik. Anak-anak belajar banyak
positif, sopan santun dan kebiasaan yang baik kita dapat memberikan contoh yang kuat pada mereka. Sebagai Kepala Sekolah TK Pertiwi Gondang Legi, bagi saya Ibu Sutarti SPD bukan hanya seorang guru, tetapi juga sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Boyolali. Keterlibatannya dalam kegiatan diseminasi ini bukan semata-mata tanggung jawab pekerjaan, melainkan manifestasi dari komitmennya yang tinggi terhadap pembentukan budaya positif di TK Pertiwi Gondang Legi. Pemaparan yang disampaikan membawa pengetahuan dan kebijaksanaan, memberikan inspirasi dan panduan kepada guru di sekolah. Melalui diseminasi ini, diharapkan guru dapat mengimplementasikan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik maupun dalam keseharian di sekolah. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat yang besar dan memperkuat komitmen kita dalam membangun generasi masa depan yang berkualitas. Demikian yang saya sampaikan, ada salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sambutan dari Ibu Kepala TK Gondang Legi kepada beliau Ibu Sutarmi SPD, kami haturkan terima kasih. Selanjutnya akan kita simak pemaparan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sutarti SPD. Kepada Ibu Sutarti, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyi wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pagi Ibu guru hebat semuanya. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja, luar biasa. Salam dan bahagia ya Bapak guru, Ibu guru hebat semuanya ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena panjenengan semua sudah bersedia hadir di sini dalam rangka menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab saya sebagai aksi nyata untuk modul 1.4 sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Boyolali. Sudah mengenal saya jadi tidak perlu berkenalan ya Ibu guru hebat semuanya. Baiklah, sebelumnya ada yang tahu Bapak pendidikan kita siapa? Ki Hajar Dewantara, betul sekali. Jadi beliau Ki Hajar Dewantara itu sudah menyatakan dalam filosofi pemikiran beliau sendiri bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Jadi tugas kita itu tidak hanya memberikan ilmu, mentransfer ilmu, tapi menuntun anak didik kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia secara individu maupun ketika dia terjun ke masyarakat, seperti itu. Nah, kita sebagai pendidik juga merupakan ladang atau tanah untuk bercocok tanam. Jadi murid-murid kita itulah benih-benih yang akan kita kembang dan tumbuhkan. Entah nanti menjadi seperti apa dan bagaimana. Nah, itu adalah tugas kita. Jadi seperti yang beliau sampaikan, Ki Hajar Dewantara itu ing ngarsa Suntulodo, ing madya Malkarsa Tutwuri Handayani. Di depan kita sebagai contoh, berilah contoh yang baik untuk anak-anak kita, karena kita adalah model di sekolah, orang tua kedua setelah bapak ibu mereka. Kemudian di tengah kita membangun semangat. Nah, yang terakhir kita selalu memberi dorongan kepada anak didik kita untuk rajin-rajin dalam belajar, seperti itu. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke inti kita hari ini, yaitu tentang menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Nah, ini kenapa budaya positif itu penting kita terapkan di lingkungan sekolah kita, khususnya di lembaga kita masing-masing. Karena budaya positif ini mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk lembaga kita.
budaya positif sendiri saya rasa Bapak Ibu guru hebat ini semua sudah melaksanakan. Hanya saja mungkin kok kita nggak tahu ya kalau itu budaya positif seperti itu. Contoh budaya positif ketika kita bertemu dengan anak didik kita, pasti yang pertama sapa, salam, senyum, sopan dan santun seperti itu. Itu adalah salah satu budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua seperti membuang sampah di tempat sampah, menjaga kebersihan, kemudian tidak mengganggu teman. Nah, itu adalah salah satu penerapan budaya positif kita di sekolah Bapak Ibu. Nah, isi presentasi hari ini ada perkenalan, ada kemudian konsep budaya positif dan juga kesimpulan. Nah, ini ya Bapak Ibu, selama saya mengikuti CGP, beliau-beliau ini adalah orang yang luar biasa yang mendampingi saya. Selain teman-teman CGP saya, ini adalah Bapak Nur Kirin, beliau fasilitator saya, beliau adalah kepala sekolah yang berasal dari Kendal. Kemudian ada Bapak Ridwan Febrian SPD, beliau pengajar praktik saya. Kemudian ada saya Sutarti selaku CGP angkatan 11. Nah, ini adalah konsep budaya positif ataupun hal-hal yang akan kita bahas bersama di sini. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku murid, posisi kontrol kita sebagai guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah nih. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Sebenarnya kita ini sudah ya Bu ya, sudah menerapkan pembelajaran paradigma baru, yaitu dengan adanya kurikulum merdeka. Nah, itu adalah salah satu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang disesuaikan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Selain itu, pembelajaran ini juga harus berpusat pada anak. Kalau panjenengan sebelumnya menerapkan pembelajaran yang guru sebagai center atau guru sebagai pusat dari pembelajaran, nah mulai sekarang murid sebagai pusat pembelajaran kita seperti itu. Ya, Bapak Ibu guru hebat ya. Nah, selain itu juga di setiap siswa ini pastikan melakukan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Seperti kita pendidik TK kan tidak mungkin kita pembelajaran kita berbasis ke SMP atau SMA. Pastinya pembelajaran kita disesuaikan dengan kebutuhan kita, yaitu kita mengajar di pendidikan anak usia dini di TK seperti itu. Gak apa-apa ya Bu. Ini adalah budaya positif. Budaya positif itu sedikit banyak tadi di depan sudah saya singgung begitu ya. Jadi ini budaya positif itu adalah pendekatan yang bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif, inklusif dan mendorong pertumbuhan positif bagi semua individu di dalamnya. Konteksnya bisa perorangan, bisa individu, bisa sekolah, organisasi, komunitas dan lainnya. Lanjut. Disiplin dulu. Nah, disiplin positif. Nah, untuk disiplin sendiri, saya kira juga di sekolah Ibu Guru Hebat sudah menerapkannya. Disiplin ini adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Tapi terkadang kita menggunakan hukuman dan hadiah ya Bapak Ibu ya untuk menerapkan disiplin. Ayo siapa yang hari ini bisa bercerita ke depan, nanti Bu Guru kasih bintang 5. Nah, itu sebenarnya ribet ya Bu. Nah, ini pendekatannya itu lebih fokus pada pembelajaran dan tujuan untuk membantu anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka.
membangun hubungan yang sehat, serta mengajarkan keterampilan sosial yang penting. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar anak-anak kita itu berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Dan ini merupakan pembelajaran sepanjang hayat yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan ibu guru hebat semuanya, seperti itu. Nah, sebagai pendidik tugas kita selain menuntun anak menuju keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya adalah kita harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki sikap disiplin yang mengarah pada nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang lahir dari dalam diri anak itu sendiri atau diri kita sebagai pendidik, dan perilaku yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Ibu ada yang tahu nilai-nilai kebajikan universal apa saja? Bu Sutami mungkin? Bu Rohani, monggo. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu sebenarnya adalah nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Ada apa aja? Yang pertama, ya monggo Bu Lila. Nilai-nilai kebajikan universal itu berada di profil pelajar Pancasila. Pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, berkebinekaan global dan gotong royong. Betul. Terima kasih Bu Lila. Tepuk tangan buat Bu Lila. Betul sekali. Kenapa nilai-nilai universal itu terdapat dalam profil pelajar Pancasila? Karena nilai-nilai universal itu adalah nilai-nilai yang sudah menghilangkan suku budaya, kemudian agama. Jadi di sini tuh nilai-nilai universal itu disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi sifatnya sudah menyeluruh, tidak terpaku pada satu agama saja atau satu suku saja, seperti itu. Nah, ini tadi ya sudah disebutkan sama Bu Lila nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Saya kira ibu guru semua sudah sangat hafal di luar kepala ya, karena memang pembelajaran kita mengarahnya ke sini begitu. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, ini Ibu Primary Years Program atau PYP yang terdapat dalam nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Yang pertama, sikap murid itu harus toleransi, rasa hormat, integritas, dan mandiri. Kemudian menghargai, antusias, empati, keingintahuannya tinggi, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini 9 pilar karakter. Nah, ini sebenarnya hampir sama ya Bapak Ibu, dan ini juga terdapat, ibaratnya ini tuh turunan dari nilai-nilai yang terdapat di profil pelajar Pancasila. Apa saja isinya? Yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah dan diplomatis, kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, harapan kita ya nanti Bapak Ibu 9 pilar ini bisa kita capai dalam kita menuntun anak-anak kita di lembaga kita masing-masing, seperti itu. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu pasti punya kebutuhan dasar. Siapa yang nggak punya kebutuhan dasar? Jadi
Jadi kebutuhan dasar itu adalah hal yang sangat penting yang dimiliki oleh manusia. Jadi kebutuhan dasar itu adalah seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Misalnya anaknya panjenengan, putranya panjenengan menangis. Nah pasti dia punya tujuannya, Bu. Entah minta duit, minta jajan, seperti itu. Nah itu adalah termasuk kebutuhan dasar. Bisa juga dia kebutuhan dasarnya ingin diperhatikan. Nah ini semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada yang tahu, Bu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 apa saja? Bu Siti Rohati mungkin? Kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan dan juga penguasaan. Ya betul sekali. Terima kasih Ibu Siti Rohati. Nah itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 ya. Ada kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Dan bertahan hidup itu seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, sandang dan papan, sandang, pangan dan papan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, di mana kita juga berhak untuk disayang, dicinta, kemudian diterima di setiap tempat yang kita tinggal. Seperti mungkin di sekolah kita juga berhak untuk disayang rekan sejawat kita, murid-murid kita, seperti itu. Nah ini kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima sudah ya tadi. Kemudian ada kesenangan. Kesenangannya ada anak-anak kita bermain atau kan jenengan bermain sama teman-teman jenengan, itu juga merupakan salah satu kesenangan kita. Ataupun kita hari ini aku pengen jalan-jalan ke mall, nah itu juga kesenangan. Mungkin Bu Yuli aku pengen belanja shopping gitu ya Bu Yuli, nah itu juga merupakan salah satu kesenangan kita khususnya sebagai perempuan, seperti itu. Nah kemudian ada kebebasan. Kebebasan itu adalah ketika kita bebas melakukan sesuatu, tapi juga harus tanda petik bertanggung jawab, intinya seperti itu. Mungkin kebebasan kita berpendapat, kebebasan kita melakukan sesuatu, seperti itu nggih. Lanjut Bu Mel. Nah ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu ketika melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Nih misalnya Mbak Bu Meli nih, Bu Meli hari ini dandan cantik misalnya. Aku dandan cantik mau ketemu sama Mas itu, nah misalnya pasti ada motivasi di balik itu gitu. Misalnya Bu Ika, aku hari ini mau ini beli ini, pakai ini nanti biar terlihat cantik sama si Mas A, nah misalnya seperti itu. Nah sama dengan anak-anak gitu, ketika dia melakukan sesuatu gitu pasti dia punya motivasi. Misalnya gini, aku hari ini mau mewarnai yang bagus biar nanti dapat bintang banyak. Nah itu merupakan motivasi. Atau bisa juga nanti kalau aku mainan tuh aku pengen bentuk si A atau merebut mainan si A biar aku dilihat kuat sama dia. Nah itu adalah motivasi. Nah di sini ada yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku seseorang ataupun manusia. Biasanya orang yang melakukan motivasi ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, begitu ya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang akan muncul. Seperti itu. Lanjut Bu Meli. Nah yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah biasanya ini yang sering kita lakukan ya Ibu Guru hebat untuk mengetahui perilaku anak-anak kita itu motivasinya biasanya biar ingin mendapatkan penghargaan. Nah ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya lakukan, saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi seolah-olah dia itu ketika melakukan sesuatu ya dia harus mendapatkan imbalan atas apa yang dia lakukan, seperti itu. Nah biasanya mereka itu melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian. Misalnya Bu Yuli, Bu Yuli cantik sekali hari ini pakai baju warna itu.
Atau mungkin, loh, Mas, Rafa kok mukul temennya, kenapa? Berarti dia melakukan kesalahan ya. Berarti itu contoh yang pertama. Yang kedua misalnya, wah hari ini kamu baik sekali mewarnainya. Nah seperti itu. Nah ini tuh penting menurut mereka yang melakukan motivasi perilaku yang kedua ini ya. Karena selain mendapatkan hadiah, dia juga akan mendapatkan pengakuan dan imbalan. Jadi motivasi ini bersifat eksternal, yaitu motivasinya dari luar diri mereka sendiri, seperti itu. Lanjut Bu Men. Nah ini yang ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah di sini orang yang motivasi ini pasti akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan. Nah, ketika kita melakukan suatu kebaikan, itu bisa mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Atau misalnya kita melakukan hal-hal baik seperti itu. Nah ini ketika mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini itu sendiri, seperti itu. Nah motivasi akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya berperilaku. Nah ini bersifat internal ya Bu, jadi dari dalam diri dia sendiri, seperti itu, bukan bersifat eksternal. Nah ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu apa Bu? Monggo Bu Win mungkin. Bu Ika, hukuman apa Bu? Ayo, hukuman. Hukuman itu menurut saya itu ya sebuah punishment terhadap anak ketika anak itu setelah berbuat salah atau apa itu terus dapat apa yang membuat dia jera atau diberikan efek jera oleh orang dewasa ataupun bahkan temannya gitu Ya betul. itu termasuk apa hukuman ya dalam bahasa lain. Konsekuensi Bu Meli? Konsekuensi itu tidak jauh-jauh dari hukuman. Jadi itu memberikan hukuman atau punishment kepada anak ketika anak misalnya gini. Bentar. Nggak apa-apa, sesuai pemikiran panjenengan saja, nggak apa-apa. Nah, konsekuensi misalnya Mas Reza, kamu ngapain? Nakalin dia gitu, lempar batu kan, kayak gitu. Pasti kan nanti kena temannya. Lah, terus saya saya deketin anaknya, terus Mas Reza, Bu Meli mau tanya, apa konsekuensinya ketika kamu melempar batu kepada temannya? Itu Bu, nanti dimarahin sama Bu Meli. Nanti temannya nangis, ya kan? Berarti itu salah apa benar kan itu? Salah Bu. Mau diulangi lagi enggak? Itu termasuk konsekuensi sih menurut saya. Ya, gitu. boleh. Tepuk tangan buat Bu Meli. Ya, terima kasih untuk Bu Ika dan Bu Meli, benar sekali. Kalau hukuman itu bersifat memaksa, sebenarnya memaksa, dan hukuman itu menyebabkan anak itu psikologisnya biasanya yang akan kena gitu. Kalau misalnya konsekuensi itu adalah resiko ketika dia melakukan kesalahan. Misalnya dia menumpahkan air minum, ya kita kan nggak mungkin menghukum berdiri, enggak. Berarti kita tanya, kalau misalnya numpahin air minum harus gimana sayang, misalnya gimana nak? Nah, pasti dia mengambil lap atau pad untuk mengelap seperti ini. Kalau restitusi ini adalah pendekatan yang biasa digunakan untuk mencari solusi bersama untuk penyelesaian suatu masalah. Jadi berbeda antara hukuman dan konsekuensi untuk memecahkan masalah. Nah biasanya seharusnya restitusi ini yang harusnya kita gunakan untuk memecahkan masalah ketika anak-anak kita melakukan kesalahan. Tapi selama ini sepertinya tidak seperti itu ya Bu. Nanti kita bahas di posisi kontrol. Lanjut Bu Meli.
Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Kalau selama ini Ibu Guru Hebat menggunakan posisi kontrol sebagai apa di sekolah? Mungkin Bu Siti Rohati. Karena 5 posisi kontrol ini saya jelaskan dulu ya. Posisi kontrol ini merujuk pada berbagai pendekatan yang digunakan oleh guru atau seseorang gitu ya untuk mengelola perilaku dan disiplin di kelas. Nah, dalam setiap posisi akan memberikan dampak yang berbeda dan signifikan pada proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Konsep posisi kontrol pertama kali ini dikenalkan oleh Diana Goshen dalam bukunya berjudul Restructuring School Discipline. Kemudian dari Goshen sendiri ini menarik kesimpulan berdasarkan riset dari teori kontrol Dr. William Glasser bahwasanya ada 5 posisi kontrol yang sering digunakan oleh guru. Ada yang sudah tahu posisi kontrol apa saja? Mungkin? Ya, Bu Lila monggo. Ya, posisi kontrol yang saya ketahui itu ada penghukum, Ya, betul. terus ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali, itu adalah 5 posisi kontrol yang biasa kita gunakan di sekolah atau di kelas seperti itu ya. Kurang satu Bu Lila, pembuat rasa bersalah. Nah, ini penghukum ya. Siapa ini Ibu Guru Hebat yang di sekolah biasanya menggunakan posisi ini? Anaknya salah. Cepetan maju ke depan, berdiri. Nah, ini mungkin kalau di lembaga TK itu penghukum itu mungkin tidak ya, tapi kita lebih ke pemantau dan pembuat rasa bersalah. Piye to lele, malah mbok ngonoki wis sampe guru lho. Semua pengen kowe itu pembuat rasa bersalah. Jadi kalau penghukum itu di TK itu kurang pas dan memang jarang diterapkan seperti itu. Nah, ini penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal untuk mengendalikan perilaku. Misalnya dijewer kupingnya atau dikeplak, dijiwit gitu ya. Ibu guru yang masih menerapkan itu monggo mulai besok sudah tidak boleh nggih. Nah, ini guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan suatu pembelajaran adalah dengan cara mereka sendiri, yaitu tadi melakukan kekerasan fisik atau bocah kok nakal ra kayak gitu. Itu adalah ini ya, hukuman secara verbal. Kata-kata itu kan menyakiti psikolog anak-anak kita ke depannya. Jadi ya mungkin memang kadang tanpa sengaja ya kita melakukan itu gitu. Spontanitas gitu, karena memang di TK sendiri kita sudah paham seperti apa anak-anak kita gitu. Nah, ini penghukum seringkali menggunakan ucapan seperti contohnya apa tuh ya, aturan saya seperti itu, atau juga kamu selalu saja salah. Kok kowe bae tole sing salah terus? Kok kamu tole sing mukuli temennya terus? Ya kayak gitu ya. Itu salah satu kata-kata yang biasa digunakan oleh penghukum. Selanjutnya Bu Meli. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Ini biasanya kita ya Ibu Guru. Mbok mesake tole kekep sok lho kowe iki ngono kuwi terus. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Nah, sebenarnya ini juga tidak boleh ya Ibu kita lakukan ya, karena nanti anak-anak itu akan merasa kok aku kayak gini ya, guru nesu karo aku piye jur. Nah, misalnya, "Lho Mas Doni ngedoya aku guru-guru mau tak anu ya," kayak gitu ya. "Kamu kok nukari kancamu ya, tolele." Nah, itu juga membuat rasa bersalah. Nah, biasanya ini tuh apa ya? Anak-anak ini tuh akan merasa kecewa, gitu, merasa tidak berharga karena membuat kesalahan seperti itu. Lanjut Bu Meli. Nah, ini sebagai teman. Kalau untuk pendidikan di tingkat atas mungkin sebagai teman bisa ya gitu ya. Mungkin lebih tepatnya begitu. Tapi kalau di TK ya bisa kita sebagai teman, karena secara tidak langsung anak-anak itu akan bercerita secara sendirinya kepada kita sebagai teman, sebagai gurunya
tapi menganggap kita sebagai temannya. Seperti biasanya apa aja yang terjadi di rumah itu diceritakan di sekolahan. Entah bapak ibu bertengkar, entah ayamnya mati, atau hari ini ibu masak apa, biasanya diceritakan. Hal-hal seperti itu sebenarnya bagus ya untuk perkembangan anak-anak kita seperti itu. Hanya saja nanti penyelesaiannya kita juga harus umpan balik dari kita itu harus menyesuaikan dengan apa yang diceritakan anak, apa yang boleh dan apa yang tidak. Nah, untuk teman sendiri ini adalah posisi teman ini menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Mereka biasanya menggunakan humor dan hubungan yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan mereka. Namun ada suatu resiko yang mungkin akan terjadi, yaitu siswa menjadi tergantung kepada guru tertentu. Kalau di TK gurunya cuma 1-2 ya itu tergantungnya sama itu tok gitu, nggak ada yang lain. Beda dengan pendidikan di tingkat atas itu gurunya kan banyak ya. Ada guru mapel, ada guru ini itu gitu. Nah kalau di TK ya tergantungnya sama ibu gurunya di kelas tok itu gitu. Nah biasanya kalau sebagai teman itu juga kadang ini ya, kalau misalnya murid itu cerita, Bu aku mau cerita dong, nanti dulu ya itu temanmu itu mau pipis. Nah kayak gitu biasanya dia itu kecewa seperti itu, merasa kecewa. Lanjut Bu Meli. Nah ini pemantau. Nah kita juga sering menggunakan posisi kontrol ini ya Ibu Guru Hebat, yaitu sebagai pemantau. Karena memang tugas kita di TK juga mengawasi anak-anak kita gitu ya. Jangan sampai mereka kemudian bertengkar atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah pada posisi ini seseorang akan menjaga ketertiban dengan memberlakukan hukuman atau akibat. Guru atau orang dalam posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil gitu. Kemudian guru yang berperan sebagai pemantau juga memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa untuk bahan referensi di masa depan. Bu Yuli mungkin bisa memberikan contoh Ibu untuk pemantau ini seperti apa, monggo. Terima kasih untuk kesempatan berbagi hari ini. Pada posisi pemantau, kita sebagai guru kita bisa melihat apa yang sedang anak-anak kita lakukan antara mereka dan temannya, antara anak satu dan satunya apa yang mereka lakukan sebagai pemantau. Dan kebetulan ya untuk sesaat mereka akan sabar, santai. Oke kita bercengkrama, tapi pada akhirnya pasti mereka akan joy kiweku, iku joy kiwe seperti itu. Nah itu disitulah kita menjadi pemantau apa yang dilakukan anak-anak dan mengapa yang satu bisa marah dan yang satu bisa pergi, kayak seperti itu. Nah dari itu kita bisa bersama mereka, kita pertemukan anak mereka, ada apa mas, kok tadi baik-baik saja, kok setelah 5 menit 10 menit kemudian kok kalian bertengkar, ini bu dia nakal ambil punya aku. Nah di situ kita bisa sebagai pemantau untuk pemecahan masalah apa yang harus kita berikan pada anak agar mereka berbaikan kembali. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Bu Yuli, betul sekali ya. Jadi tugas kita di sekolah itu ya mengawasi anak-anak kita, memantau. Nanti kan misalnya kalau saya sendiri itu biasanya kalau ada anak lain itu tidak langsung saya di situ gitu kasih tahu. Pasti pulang itu berdua itu saya tungguin dulu di situ. Saya pasti tanya kenapa tadi kelahi. Pasti itu pulangnya terakhir. Misalnya ada anak yang berkelahi atau benar apa gitu ya. Nah itu salah satu cara yang bisa saya gunakan. Bisa dilihat. Nah ini posisi kontrol yang terakhir itu sebagai manajer. Nah seharusnya kita sebagai pendidik atau guru, nah posisi inilah yang harus kita terapkan di sekolah atau di lembaga kita. Nah seseorang guru atau seseorang yang memposisikan diri sebagai manajer itu cenderung bersikap kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah perilaku mereka.
Sebagai manajer, guru akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Pendekatan ini mendorong siswa untuk mandiri dan bertanggung jawab. Ada yang mau memberikan contoh? Bu Via? Monggo Bu Via untuk manajer ini. Jadi dia itu ini ya, kalau manajer ini tuh tidak menghakimi anak gitu. Jadi dia itu nyari solusi bersama. Kira-kira kamu kenapa kok hari ini kayak gini? Bis nggak boleh ya. Menurutmu kalau kamu kayak gini tuh harus gimana gitu. Jadi nyari solusi bersama. Oke, kalau menurut saya itu manajer guru itu kayak misal kita melakukan kegiatan di sekolah ya Bu ya, itu kita kegiatannya itu kayak kolaboratif dengan anak. Nah di situ itu guru itu sebagai kayak mengasih kalimat romantik ke anak. Kayak misal ini kalau dikasih mani-mani ini itu nanti jadinya gimana ya gitu. Jadi anak itu lebih berpikirnya itu lebih dengan pikirannya sendiri. Jadi guru tidak dengan menyuruhnya ini harus pakai ini, nanti itu jadinya kayak gini gitu. Jadi memberikan pilihan ya Bu Via ya. Ya, memberikan pilihan. Jadi anak itu lebih memilihnya itu dengan dirinya sendiri gitu loh. Terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Bu Via. Ini masih semangat ya Ibu Guru hebat? Atau ada yang ngantuk? Ya. Atau mau tepuk semangat dulu biar tambah semangat? Ya, coba tepuk semangat yang itu ya. Ya, tepuk semangat baru ya. Mungkin ada yang belum tahu Bu Via dan yang lain mungkin ya. Oke, kita mulai dulu. Ini saya taruh dulu ya. Berdiri dulu semuanya biar semangat teman-teman. Ya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung, ser, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Terima kasih Bu Guru hebat semuanya. Biar nggak ngantuk ya. Yaitu nanti bisa kalau belum ada yang gitu ya nanti boleh diterapkan di sekolah Ibu Guru hebat. Murid saya senang Bu kalau disuruh gitu Bu. Disuruh tepuk semangat model terbaru. Nah betul sekali manajer ini kembali lagi ya Bu ya. Jadi manajer itu tidak memberikan hukuman ataupun penghakiman kepada anak, tapi dia lebih mendorong siswa mandiri dan bertanggung jawab bagaimana ketika anak itu melakukan kesalahan itu mencari solusi bersama gitu. Misalnya si A nih hari Jumat bawa makan kok dia nggak bawa makan, pasti kita tanya dulu kenapa nggak bawa makan dan lain-lain itu. Tidak langsung kamu itu gimana toh tiap Jumat udah tahu nggak bawa harus bawa makan kok nggak bawa makan. Nah, tidak seperti itu gitu. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Apa perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada yang tahu Bu? Peraturan kelas itu apa? Ya, peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru itu sendiri tanpa melibatkan murid. Jadi pembuatan peraturan kelas ini satu arah gitu. Kalau keyakinan kelas itu biasanya berisi tentang nilai-nilai kebijakan universal, kemudian dibuat bersama dan disepakati bersama dengan murid-murid seperti itu. Nah, kalau peraturan ini sifatnya memaksa seperti itu ya. Jadi yang salah ada hukuman seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih kepada dari hati anak-anak seperti itu. Misalnya peraturan kelasnya tidak saling menghargai. Oh berarti tidak boleh nakal sama teman, tidak boleh mengganggu temannya seperti itu. Lanjut. Nah, keyakinan kelas dapat berupa seperti yang sudah tadi di depan saya jelaskan, nilai-nilai universal seperti ada kesehatan keselamatan yang dapat
memotivasi siswa secara intrinsik. Keyakinan kelas juga dapat membantu membentuk karakter siswa sebagai individu yang berintegritas, berani, dan berempati. Ini dapat mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dalam kehidupan masyarakat dengan sikap yang optimis dan positif. Kenapa begitu? Karena ketika di sekolah dia sudah menerapkan keyakinan kelas pada diri mereka sendiri, pasti itu terbawa sampai dia pulang ke rumah maupun di masyarakat. Misalnya tidak boleh mengganggu teman, berarti saling menghargai. Nah, dia pasti bisa memposisikan diri, oh aku kalau di rumah sama orang tua harus menghargai, menghormati, bicaranya juga tidak boleh keras seperti itu. Nah, kalau di masyarakat juga harus bisa menempatkan diri. Misalnya ada main sama temen nih, nah biasanya tidak berebut dan lain sebagainya. Keyakinan kelas itu terbawa anak-anak sampai ke rumah maupun di masyarakat seperti itu. Nah, ini ada segitiga restitusi. Nah, tadi sudah sedikit kita bahas di depan. Jadi segitiga restitusi ini pasti panjenengan itu sudah pernah melaksanakan di sekolah, di kelas pasti sudah. Tapi tidak tahu langkah-langkahnya, tidak tahu oh ini ternyata menstabilkan identitas dan lain-lain. Nah, ini adalah konsep yang menggabungkan ketegasan dengan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan emosional. Segitiga restitusi adalah alat yang sangat efektif dalam menangani siswa bermasalah. Tujuan dari segitiga restitusi itu sendiri adalah untuk mengubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Nah, segitiga restitusi ini juga dapat membantu individu atau anak didik kita itu menjadi lebih berkembang dan lebih bahagia dalam hidupnya. Kenapa seperti itu, Bu? Karena di segitiga restitusi ini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, nah ini adalah segitiga restitusi. Nah, langkah-langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, ini biasanya gini, menstabilkan identitas itu misalnya ada anak-anak yang berbuat salah. Gak apa-apa, kamu salah. Setiap orang pernah berbuat salah. Gak apa-apa, Bu juga dulu pernah kok salah. Seperti itu ya. Kamu bukan satu-satunya loh orang yang berbuat salah. Pasti banyak lagi yang lain seperti itu. Nah, kemudian langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, ini adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, biasanya kalau anak-anak melakukan kesalahan itu biasanya bisa kita cari ya, Bu, yang masuk ke dalam 5 kebutuhan dasar tadi. Misalnya nih, si A nih tiba-tiba dia mukuli temen nih kayak gitu. Nah, pasti dia punya alasan di situ, Bu. Jadi jangan langsung ngejudge, kamu harus kayak gini, enggak. Jadi ditanya dulu, misalnya, kenapa kamu kok mukuli temenmu? Apa yang salah? Ada apa? Pasti seperti itu. Jangan, ngapain kamu mukuli temenmu? Jangan seperti itu ya, Bu. Jangan seperti itu, nggih. Nanti anaknya malah sudah takut duluan. Jadi segitiga restitusi ini sebenarnya adalah pendekatan yang paling baik yang bisa diterapkan di sekolah ketika anak-anak melakukan kesalahan. Tapi tidak semua kesalahan itu bisa ini, Bu, bisa maksudnya bisa diatasi dengan segitiga restitusi. Misalnya penganiayaan bencana itu kan sudah nggak bisa ini restitusi, apalagi sampai menyebabkan orang terluka parah, itu tidak bisa dengan segitiga restitusi. Kalau di anak TK itu menerapkan segitiga restitusi masih lumayan susah ya, Ibu ya. Mungkin di panjenengan pasti sudah pernah, misalnya muridnya panjenengan kelahi, pasti panjenengan tanya, kenapa tadi kelahi? Nah, itu kan juga masuk ke validasi kebutuhan itu. Pasti ada rasanya, lah si itu mukul aku dulu, Bu, aku mau bales kayak gitu misalnya. Atau mungkin, lah dia merebut mainan saya, Bu, saya tidak terima kayak gitu kan, biasa ada. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini tadi yang sudah kita bahas, kita biasanya disepakati bersama, atau mungkin di dalam kelas kita itu ada juga kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu. Nah, ditanya, kamu kok mukuli temen nih? Kan di sekolah kita, di kelas kita sudah ada keyakinan kelas yang kita
kita buat bareng. Misalnya sayang sama temennya. Nah kalau mukuli temen itu berarti nggak sayang dong sama temennya gitu. Nah ini nilai-nilai apa yang kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu. Nah harapannya ketika kita sudah menerapkan segitiga restitusi itu, nah anak-anak itu bisa bertanggung jawab Ibu dan bisa mencari penyelesaian dari apa yang dilakukan anak itu sendiri gitu. Mungkin ada yang ini lanjut saja. Nah ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Bisa diputarkan Bu. Nah ini kasusnya adalah ketika anak yang tiba-tiba merebut mainan temennya seperti itu. Suaranya nggak dengar ya? Bisa loh. Dan mau kami connect lagi dulu. Connect ulang. Biasanya tuh efektifnya cuma beberapa. Yang itu apa masih hidup? Masih hidup? Enggak, maksudnya yang speaker ya sebenarnya. Ini udah connected kan? Yang ini tadi. Mana tuh speakernya tuh ini. Disconnected. Connected. Device is ready to pair. Dari awal Mbak. Dari Halo Mas Ari. lagi. Nah, lagi. Nah, itu biar jalan. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah saya kemarin ya Bapak Ibu. Nah ini tiba-tiba, nah itu ada murid saya yang namanya Salma lagi mainan, tiba-tiba direbut mainannya sama temennya yang namanya Mas Arif. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusinya. Disconnected. Connected. Disconnected. Connected. Ada suaranya. Disconnected. Connected. Seneng. Tadi main nggak sama temen-temen nih? Main. Oh iya, Mas Arif, kalau orang yang melakukan kesalahan itu tidak apa-apa, tapi kita harus belajar dari kesalahan itu. Besok-besok tidak boleh ulangi. Ya, tadi Mas Arif tahu nggak kesalahan Mas Arif apa dipanggil dulu ke sini? Mengambil mainan Salma. Boleh nggak kalau kayak gitu saya? Nggak boleh. Kalau di kelas kan sudah sering dikasih tahu keyakinan kelas kita harus sayang sama temen. Kalau ngambil barang atau pinjam barang harus
Izin pintar. Berarti Mas Arif tadi salah nggak? Salah. Terus sekarang kalau misalnya Mas Arif salah, terus Mas Arif cara memperbaikinya harus gimana? Minta maaf sama siapa saya? Sama. Terus selain itu besok-besok kalau main harus, kalau mau ngambil pinjam mainan temennya harus gimana? Izin dulu. Harus sayang sama temennya ya? Iya. Mas Arif hebat, berarti habis ini harus minta maaf sama besok-besok nggak boleh ya kalau mainan merebut mainan temennya ya. Iya. Kalau misalnya mainan yang disukai Mas Arif baru dibuat mainan temennya, Mas Arif boleh main yang lain, oke? Ya, Mas Arif hebat, dari tos dulu. Ya, oke. Nah, itu adalah salah satu penerapan segitiga restitusi di kelas saya kemarin ya Bu. Sebenarnya masih banyak penerapan-penerapan yang lain, nanti semoga panjenengan bisa untuk menerapkan segitiga restitusi dan menghilangkan punishment atau hukuman untuk anak didik kita seperti itu, karena hukuman sendiri itu juga efeknya sangat tidak bagus untuk anak-anak yang mungkin sekilas iya gitu, mungkin bisa membuat anak jerah, tapi kan tidak bisa memberikan pembelajaran yang berarti seperti itu. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita pertemuan kita hari ini, yaitu budaya positif merupakan paradigma untuk menyelesaikan masalah melalui motivasi intrinsik orang yang memiliki masalah. Nah, ketika dihadapkan dengan masalah, maka orang tersebut yang harus menyelesaikan dengan cara menggali nilai-nilai positif yang ada. Jadi dalam lingkungan sekolah, disiplin melalui budaya positif dapat diterapkan melalui keyakinan kelas. Nah, terima kasih. Disconnected. Guru bergerak Indonesia Maju. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, Saya mau ini. Saya yang bertanya kalau nggak ada yang bertanya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Bu Win dari tadi menunggu loh Bu Win. Bu Win diem aja. Apa Bu? Salah satunya Bu. Apa Bu? Ayo Bu. Budaya positif. Ya betul sekali ya. Selain budaya positif, apa Bu Meli hari ini kita pelajari? Banyak dia itu ya. Motivasi perilaku manusia. Iya. Bu Wiyarianti, tentang apa lagi tadi Bu? Iya. Halo. Tentang apa Bu? Tentang segitiga restitusi. Iya betul. Bu Lila? Hari ini kita belajar tentang 5 posisi kontrol. Yaitu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Iya. Di sekolah Ibu sudah menerapkan posisi kontrol yang mana Bu? Kalau di sekolahan saya ini saya sendiri. Iya. Ini posisi saya masih di posisi teman. Bagaimana saya bisa bersahabat teman dengan anak-anak. Mungkin di sini saya banyak belajar dari Bu Sutarti untuk lebih meningkatkan pembelajaran lagi, lebih meningkatkan ilmu lagi, bagaimana saya bisa menerapkan posisi kontrol saya bisa menjadi sebagai manajer. Ya, terima kasih. Bu Yuli, hari ini kita sudah belajar apa Bu? Ada tanggapan mungkin Bu Yuli, monggo. Hari ini kita belajar apa ya? Oh ya. Hari ini itu kalau menurut saya membudaya positif pada pagi hari itu ya, intinya adalah bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang asik kepada anak-anak kita di lembaga PAUD kita masing-masing. Itu sih yang saya tangkap hari ini. Terima kasih. Iya betul sekali, bahwasannya pembelajaran itu kita harus menghamba pada murid begitu, harus berpusat pada murid. Jangan sampai kita menjadi center teacher gitu ya, sementara murid-murid kita sak-sakin. Baiklah, Ibu Guru hebat, saya kira saya cukupkan
Sampai di sini untuk penyebaran tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Kemudian semoga ibu guru hebat semuanya bisa menerapkan budaya positif di lembaga kita masing-masing sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya tugas kita itu menuntun murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Jadi antara anak yang satu dengan yang lain itu tidak bisa sama seperti itu ya Bu ya. Jadi mereka memiliki karakter yang berbeda, mereka memiliki keunikan masing-masing seperti itu. Saya kira saya cukupkan sekian. Sudah tidak ada pertanyaan, nggih? Nah, terima kasih atas kehadiran ibu guru hebat semuanya. Terima kasih sekali lagi. Pokoknya terima kasih, gitu nggih. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu guru semua, alhamdulillah demikian pemaparan dari Ibu Sutarti SPD tentang budaya positif. Semoga kita dapat mengambil manfaat juga hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliau dan kita terapkan di lembaga kita masing-masing. Dari saya pribadi, alhamdulillah acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Apabila dari saya ada banyak kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati ibu guru semua, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak.